Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang ahli bela diri bernama Han. Saat ini, Han tiba-tiba diserang oleh dua pendekar yang berniat untuk merebut kembali topeng dan kitab berisi kekuatan yang disebut tapak tangan Buddha Sakti. Di mana topeng dan kekuatan tersebut rupanya sudah hancuri dari sebuah kuil tempat kedua pendekar ini berasal. Berkat kekuatan maha dahsyat yang dimiliki oleh Han, semua pendekar nampak tak berdaya saat melawan Han yang hanya seorang diri. Perbedaan kekuatan yang sangat jauh antara mereka memaksa kedua pendekar ini mengeluarkan ultinya masing-masing. Sehingga dan kisah akan berfokus pada seorang debt collector atau penagih utang bernama Long ini. Ini orangnya, hampir setiap hari, ia selalu pulang dengan keadaan terluka akibat berkelahi ataupun dihajar oleh para nasabah bandel yang tidak mau bayar hutang. Bahkan, saat ini tangannya diperban akibat luka bakar yang membawa beberapa anak buah untuk menagih upeti yang sudah biasa ia terima. Di tengah percakapan yang sedang berlangsung, salah satu anak buah si bos dengan sengaja mengungkit-ungkit tentang pekerjaan kakaknya pada Yiran. Bahkan, tak cukup sampai situ saja, si anak buah yang pada dasarnya calutak pun sekenyong-kenyong meminta adiknya sebagai jaminan jika suatu hari Long tidak sanggup melunasi hutangnya. Akibat kejadian tersebut, Tiran harus dilarikan ke rumah sakit karena tak kunjung sadar dari pingsannya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ia divonis memiliki tumor di otaknya, sehingga untuk sementara waktu, ia harus tinggal di rumah sakit agar mendapat perawatan yang baik, di mana hal ini justru menjadi masalah besar bagi sang kakak Long. Karena dengan semakin lama Iran dirawat, maka semakin besar pula tagihan rumah sakit yang harus ia bayar. Melihat Long pulang-pulang, akhirnya si bos merasa simpatis. Setelah tahu uang yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya rumah sakit, jumlahnya tidak main-main. Sehingga sebagai rekan bisnis yang baik, si bos menawarkan sebuah pekerjaan berbahaya yang mengharuskan Long menjadi bahan percobaan di sebuah laboratorium dengan imbalan uang yang sangat besar. Beralih pada Han yang mulai khawatir karena topeng dewa jahat yang selalu ia pakai terus menyerap energi di dalam tubuhnya. Dan hal tersebut benar-benar membuat Han sangat tersiksa karena hanya bisa membuka topengnya sebentar saja, bukan karena nyaman atau sekedar gaya-gayaan. Namun jika Han lepas topeng dewa jahat dalam waktu yang cukup lama, hal itu justru akan membuatnya mati karena kehilangan banyak energi. Faktanya selama ini Han dan para ilmuwan berusaha mencari orang terpilih untuk mewarisi kekuatan tapak Buddha. Karena hanya orang-orang dengan kriteria tertentulah yang mampu menetralkan energi topeng dewa jahat tersebut. Setelah melalui banyak pertimbangan, Long akhirnya memutuskan untuk pergi ke alamat yang diberikan oleh si bos tempo hari. Setibanya di lokasi, Long cukup dibuat terkejut saat menebati sudah ada beberapa orang lain di sana yang sepertinya sama-sama akan mengadu nasib mempertaruhkan nyawa demi sebuah wong. Dan ya, semua orang yang mengikuti percobaan tersebut dinyatakan tewas, termasuk Long, karena tak kuat menahan rasa sakit yang dialami. Namun setelah beberapa menit, mayatnya dibiarkan tergeletak. Keajaiban tiba-tiba terjadi saat tubuh Long mengeluarkan aura berwarna merah, seperti panas yang menyelimuti tubuhnya. Dan inilah yang terjadi. Menyadari salah satu pasien telah selamat dan berhasil melarikan diri dengan membawa seoper uang. Han dan si ilmuwan sangat senang karena ini merupakan sebuah keberhasilan, sehingga Han langsung menyiapkan rencana untuk membantunya karena pasien tersebut telah memiliki kekuatan tapak Buddha. Kembali ke rumah sakit saat Long sedang menjenguk sang adik yang masih dalam keadaan koma. Dokter menjelaskan jika tumor yang dideritanya sudah menyebar ke dalam seluruh bagian otak, sehingga meski dirinya berani membayar berapapun demi keselamatan sang adik, pihak rumah sakit tidak bisa melakukan apa-apa lagi dan hanya tinggal menunggu waktu kematiannya saja. Sambil menunggu siuman, Long yang masih sakit kepala karena efek mati suri setelah menjadi bahan percobaan pun berniat menyeduh secangkir kopi. Siapa tahu bisa mengurangi rasa pusingnya. Tapi tebak apa yang terjadi? Menyadari yang tak beres dengan tubuhnya,
ia pun memutuskan pergi ke pemandian air panas untuk sekedar meredakan rasa nyeri yang hal itu sama sekali tidak membuatnya lebih baik. Sampai muncul seorang pria berbaju putih yang tidak lain adalah Han. Ia mulai memandu Long dengan jeroken-jeroken yang biasa dilakukan oleh seorang ahli bela diri. Sampai akhirnya, Long benar-benar dibuat terkejut karena tak menduga jika dirinya memiliki kekuatan sedahsyat itu. Begitu dengan Han yang cukup kagum, karena Long bisa dengan cepat menguasai jurus tersebut. Di mana Long, yang saat itu belum mengetahui siapa pria yang ada di hadapannya pun, sekenyong-kenyong menyerangnya. Tetapi akibat serangan yang tidak beraturan itulah, Long justru mengalami patah tulang yang cukup serius di bagian lengan, sehingga Han yang kasihan pun memberikan obat ajaib dan langsung menghilangkan semua nyeri di tubuhnya. Merasa jika obatnya bisa untuk menyembuhkan sang adik, ia pun memohon agar Han memberitahu dari mana Long bisa mendapatkan obatnya. Berbekal alamat dan koin sebagai tiket masuk yang telah berikan, tibalah Long di salah satu toko ikan cupang dan bertemu dengan si penjaga yang mengarahkan kemana dia harus masuk. Di mana Long cukup dibuat terkejut karena tepat di belakang toko ini terdapat hotel mewah, tempat berkumpulnya para ahli bela diri, dan langsung disambut oleh seseorang bernama Samsul yang merupakan pemilik hotel ini. Tanpa basa-basi, Long segera menanyakan lokasi tempat penjualan obat yang ada di hotelnya. Setelah Samsul menunjukkan ruangan tempat sang dokter biasa melakukan praktik, Long bergegas masuk dan menunjukkan surat diagnosa adiknya yang divonis dokter hanya akan bertahan selama 2 bulan lagi. Melihat diagnosa tersebut, sang dokter mengatakan jika adiknya mungkin masih memiliki kesempatan untuk bisa sembuh. Namun itu tidak akan mudah karena membutuhkan beberapa bahan langkah untuk membuat penawarnya. Sehingga dokter meminta Long untuk mencari darah Raja Wali Lobelaba, 5 racun, dan ginseng perak sebagai bahan utama pembuatan obatnya. Bingung harus cari kemana, dokter menyarankan agar Long kembali menemui Samsul untuk meminta sebuah misi dengan imbalan bahan-bahan yang dokter butuhkan. Setelah Samsul memberikan sebuah misi, muncul seorang ahli bela diri cantik bernama Sun Ling. Ini yang langsung menunjukkan kebolehannya pada semua pendekar yang ada di hotel. Misi pertama yang harus Long lakukan adalah mencabut kekuatan dari seseorang yang bernama Erlang. Namun karena ia tidak tahu siapa Erlang dan di mana ia berada, Long pun iseng menanyakan pada Sun Ling kalau dia mengetahuinya yang secara kebetulan Sun Ling pernah satu perguruan dengan Erlang dan dengan baik hati akan membantu Long dalam misi perdananya. Dikira beneran tahu keberadaan Erlang Sun Ling. Ternyata hanya tahu wajahnya saja karena memang dia sudah lama meninggalkan perguruan. Namun meski begitu, Sun Ling tahu siapa orang yang bisa membantu mereka. Tiba di kediaman seorang kakek tua yang dijuluki Google-nya para pendekar. Akhirnya mereka mendapatkan informasi dari si kakek terkait lokasi keberadaan Erlang dan bergegas pergi ke tempat yang dimaksud. Di tengah perjalanan, Long sempat memberi uang kepada seorang pengamen yang ditemuinya tanpa tahu jika pengamen tersebut adalah sosok Erlang yang sedang dicari. Beruntung Sun Ling keburu mengenali dan langsung memberitahukannya sehingga Erlang yang penyamarannya sudah terbongkar pun berniat pergi dari sana, tetapi sempat kewalahan menghadapi Erlang yang memiliki kemampuan bela diri di atas rata-rata. Long akhirnya bisa membalikkan keadaan dengan satu gerakan, mematikan dan berhasil mengalahkan Erlang hingga terkapar tak berdaya. Selesai mengalahkan Erlang dan mencabut kemampuan bela dirinya, Long bersama Sun Ling kembali ke hotel untuk memberitahu Samsul jika misinya sudah selesai, sehingga ia langsung memberikan darah Raja Wali seperti yang Long minta sebelumnya. Boleh ya, beres dengan misi pertama, kini Long harus melakukan misi kedua, yaitu mengalahkan seorang pendekar dengan julukan Pendekar 5 Racun yang menurut rumor beredar pendekar ini terkenal sangat kuat dan tak mungkin bisa dikalahkan dengan kekuatan Long yang sekarang. Sehingga ia meminta Han untuk mengajarkannya seni bela diri agar bisa mengeluarkan semua potensi yang ada di dalam dirinya. Mendengar hal tersebut, Han yang sudah lama menunggu momen ini pun langsung mengajarkannya saat itu juga. Namun untuk jurus tapak Buddha, Long harus terus berlatih, karena ia tak mungkin menguasainya dalam waktu 1 malam. Sehingga setelah beberapa hari latihan, akhirnya Long bisa menguasai jurus tapak tangan Buddha
dengan sempurna. Dan selesai latihan dengan Long, Han diam-diam menemui pendekar 5 racun dan memintanya untuk tak menahan diri saat melawan Long nanti. Bukan apa-apa. Han hanya ingin agar Long mengeluarkan potensi terbaiknya dalam menguasai semua jurus yang selama ini Han ajarkan. Malam harinya, Long dan Sun Ling pergi ke sebuah bareng, merupakan tempat pendekar 5 racun biasa nongkrong. Tak langsung menyerang, ia sengaja menunggu kesempatan yang pas untuk melakukannya. Namun, setelah beberapa saat di sana, mereka tiba-tiba merasakan pusing dan mata berkunang-kunang yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya, saat sudah ciuman itulah, Sun Ling menanyakan apa yang sudah terjadi pada mereka berdua. Namun, karena Long juga tidak tahu apa-apa, mereka segera keluar dan mendapati pendekar 5 racun sudah ngajanteng menunggu kedatangan mereka. Sehingga, tanpa banyak basa-basi, Long langsung melakukan pertarungan dengan si pendekar, dan entah racun jenis apa yang ditusukkan pada lehernya, ia tiba-tiba mengalami halusinasi, dan malah menyerang Sun Ling, yang dianggapnya adalah pendekar 5 racun. Setelah saling melukai satu sama lain, hingga keduanya terkapar, si pendekar memanfaatkan momen tersebut untuk mematahkan kedua tangan Long dan akan menggadabah Sun Ling di depan mata kepalanya sendiri. Dan ya, akhirnya Long berhasil mengeluarkan potensi yang dimilikinya, di mana ia langsung menyelamatkan Sun Ling dan meluapkan semua emosinya pada si racun ini. Meski sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, hal itu masih belum cukup untuk meredam kemarahan Long. Sehingga setelah mendapatkan bahan obat yang kedua, Long akhirnya bisa melihat tiram terbangun dan sudah cukup sehat untuk dibawa pulang. Sehingga ia yang tak ingin sang adik terus berada di rumah sakit pun memutuskan untuk membawa pulang dan mendapat sedikit kejutan dari Sun Ling. Tetapi karena Iran kembali tak sadarkan diri dan kondisinya semakin memburuk, Long kembali menemui si dokter untuk menanyakan di mana ia bisa menemukan obat terakhir, yaitu ginseng peraknya. Sehingga si dokter langsung mengantarnya ke tempat di mana ginseng tersebut bisa didapatkan. Dan ya ternyata si dokter membawa Long ke kediaman milik Han, yang faktanya selama ini Han telah mengatur rencana sedemikian rupa agar Long bisa merebut ginseng peraknya dari perguruan lain yang akan melakukan konvoi beberapa hari lagi. Namun sebelum itu, Han akan mengajarkan jurus terakhir untuk menyempurnakan semua yang sudah Long pelajari. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Karena belum tahu rute mana yang harus dituju, Long iseng menanyakan pada Sun Ling kalau dia tahu informasi tentang perguruan yang Han maksud. Long tidak tahu jika Sun Ling sebenarnya berasal dari perguruan yang ia cari. Mengetahui perguruannya sedang dalam bahaya, Sun Ling berusaha meyakinkan Long bahwa Han adalah orang jahat dan hanya memanfaatkan Long agar bisa mendapatkan ginseng peraknya. Dengan cepat, Sun Ling menemui para tetua untuk melaporkan informasi penting ini. Mengetahui ginseng peraknya akan dirampok, Sun Ling curiga jika Long sebelumnya ikut terlibat dalam pencurian kitab suci dan topeng dewa jahat yang dilakukan oleh Han. Sehingga para tetua akhirnya sepakat akan menangkap Long dan barang curiannya. Besok siang, keesokannya, Long terlihat sudah bersiap untuk melancarkan aksi pencuriannya. Ia langsung mengat mobil yang membawa ginseng perak tersebut seorang diri dan mulai memberutal dengan menghabisi satu persatu pengawal yang ada di sana. Setelah berhasil merampas ginseng perak dari tangan para pengawal, Long tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Sun Ling yang meminta Long untuk menyerahkan ginseng tersebut. Namun karena Sun Ling bukanlah lawan yang sepadan, Long dapat dengan mudah mengalahkannya. Singkat cerita, Long sudah berada di kediaman si dokter dan langsung mengobati Ram yang kondisinya semakin memburuk. Beberapa saat menunggu, akhirnya ramuan si dokter mulai bekerja dengan baik dan berhasil menyembuhkan penyakit yang Iram derita selama ini. Setelah keinginan Long menyembuhkan sang adik sudah tercapai, Han akhirnya jujur jika dirinya telah mencuri topeng dewa jahat dan terus memakainya sampai tubuhnya mengalami kerusakan serius. Di mana hal itu tak akan terjadi lagi, karena mulai sekarang ia akan mewariskan topeng tersebut pada Long yang sudah siap menerima semua kekuatannya. Tak lama, mereka dikejutkan dengan kedatangan Sunel Lindang, para tetua yang bermaksud untuk menangkap Han, di mana ia benar-benar tak menduga jika selama ini dirinya sudah dijebak. Faktanya, sejak awal menerima misi mencuri ginseng peraknya,
Long diam-diam menemui Sun Ling dan para tetua untuk membantunya. Bahkan insiden perampokan yang dilakukan pada para pengawal tempo hari masih bagian rencana yang dirancang oleh Long Chess. Karena tugas Long hanya sampai di sini, para tetua akan menghadapi Han dan menyuruhnya untuk segera pergi mengamankan diri. Namun, sesaat setelah mereka berdua keluar dari ruangan, Yan tiba-tiba meminta Long membantu mereka mengalahkan Han, dan tiba-tiba, ya, betapa terkejutnya Long saat mendapati para tetua dan Sunding sudah terkapar tak berdaya. Disusul dengan Yan yang tewas setelah Han mencekiknya, sehingga Long yang marah pun langsung membrutal untuk menghabisi Han. Tetapi berkat kekuatan topeng dewa jahat yang dipakainya, akhirnya Han bisa mengalahkan Long dan kembali membujuknya untuk bersedih memakai topeng tersebut, di mana hal tak terduga terjadi ketika Long menghapus kekuatan sekaligus mengakhiri hidupnya dengan menggunakan kekuatan tapak Buddha pada tubuhnya. Sendiri yang karena kekuatan itu sudah lenyap dari tubuh Long, Han pun langsung menjatuhkannya di atas gedung. Tak diduga setelah semua rasa sakit dan derita yang dialaminya, akhirnya Long berhasil membangkitkan kekuatan TATH Gata, alias jurus terakhir dari rentetan jurus tapak Buddha. Dan inilah yang terjadi.